Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini menjadi hari yang baru bagi kita ya. Untuk kita boleh diberikan kekuatan, kita diberikan kesehatan, kita diberikan kesempatan untuk kita boleh ada di tempat ini, melakukan setiap aktivitas kita. Mari saya mengajak semua untuk mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Berdiam diri di hadapan Dia, melihat semua kebaikannya. Ingat kembali setiap kebaikan Tuhan, ingat kembali setiap kasih sayangnya yang tidak pernah berubah. Ingat kembali bagaimana kita dipelihara. Ingat kembali bagaimana Dia hadir di dalam sukacita kita. Dia juga hadir di dalam duka cita kita. Kita bersyukur karena kita punya Allah yang luar biasa, Allah yang layak disembah, Allah yang layak menerima setiap ucapan syukur kita, Allah yang layak untuk menerima setiap hal yang baik dari kita, Allah yang layak dipuji, Allah yang layak disembah, Allah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya, Allah yang menjadi raja atas segala raja, Allah yang mulia, Allah yang tak tertandingi, Allah yang satu-satunya menjadi juru selamat dalam kehidupan kita. Dalam doa kita, baiklah kita boleh menaikkan satu pujian. Alam semesta bisa melukiskan kebaikan Tuhan, maka kita pun bisa menyanyikan kebesarannya dalam hidup kita. Layak dipuji dan disembah. Sky
menaikkan pujian ini kepada Tuhan sebagai satu pengakuan dan satu keyakinan bahwa Engkau Allah yang layak dipuji dan disembah. Amin. Benar Tuhan, namamu besar ya Tuhan. Amin. Saud boleh membuka kita di dalam doa. Benar Tuhan, Engkaulah yang layak kami sembah. Engkaulah yang layak yang kami puji Tuhan. Karena itu kami bersyukur kepada Tuhan, di mana kami boleh ada di tempat ini, di rumah-Mu ini Tuhan, untuk menaikkan pujian dan penyembahan kami. Biarlah pujian dan penyembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Berkatilah ibadah kami ini Tuhan, dari pertama pertengahan sampai akhirnya Tuhan. Biarlah ibadah ini boleh jadi di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan juga yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan kami bawa ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Pak Saud, masih tetap berdiri, masih kuat ya, kita masih semangat. Ada satu ketika kita punya kemampuan, ketika kita punya kekuatan untuk kita boleh berjalan di dalam masa-masa hidup kita, tentu kita percaya karena ada kuasa yang beserta dengan kita, karena ada kuasa yang membuat kita bisa terus bertahan dan melihat akan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Yuk kita akan angkat pujian ini, Tuhan Allah kita bertahta. Kita bertanda di atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertanda di atas pujian umatnya. Bila Allah
Hari ini saya senang sekali. Tadi lihat bagaimana kita boleh menikmati gitu ya, kehadiran Tuhan dan bagaimana Tuhan ambil alih hidup kita. Tadi ngeliat Stanley juga, ya loncat-loncat ya, senang karena memang saya melihat bahwa pujian itu, musik itu kan sebenarnya bahasa yang tidak dibatasi oleh apapun gitu ya, bahasa universal. Dan tentu pujian lebih dari hanya sekedar musik. Pujian menjadi bagian di mana kita bisa menikmati kehadiran Tuhan, menikmati sesuatu yang ketika kita mungkin stres gitu ya, ketika kita mendengarkan lagu, bahkan di Alkitab juga berkata bahwa ketika pujian itu dilantunkan, sesuatu yang dahsyat itu terjadi. Dan saya percaya bahwa itu juga akan membuat hidup kita terus melihat kebaikan Tuhan melalui setiap pujian yang boleh kita naikkan kepada Dia. Hari ini saya juga memberikan kesempatan seperti biasa ya, untuk mungkin dari kita ada yang boleh menyaksikan kebaikan Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan. Mungkin Fran mau memuji Tuhan. Ya, kesaksian juga kan bisa dalam bentuk pujian gitu ya. Tadi lagunya pujian, dalam pujian ada kuasa. Ya, ada? Mau? Enggak. Ya. Saya ingat beberapa waktu yang lalu saya pergi ke gereja itu sendiri ya, karena kan waktu itu Pak Weli lagi sakit gitu ya, jadi memang demam dan dia susah bangun ketika saat itu masih kondisinya masih lemah gitu ya. Nah, jadi saya berangkat ya udah istirahat saja seperti itu. Dan kemudian pulang dari gereja itu saya berpikir ya udahlah saya mau pergi ke satu tempat gitu ya, karena saya tahu bahwa dia istirahat gitu ya. Jadi ya udah saya pergi sendiri. Dan saat itu tuh HP saya itu benar-benar low bat. Jadi nggak ada buat ngecas, saya tidak ada kesempatan untuk itu gitu ya. Jadi benar-benar saya tidak bisa memberikan informasi, jadi mati gitu ya. Si baterainya tuh habis, saya nggak bisa ngasih informasi bahwa saya masih ada di tempat ini. Hanya terakhir waktu di di gereja itu masih ada baterainya, saya hanya langsung kasih tahu nanti makan ini aja ya, sendiri aja gitu. Dan ternyata bukan hanya baterainya yang habis, kuota pun habis gitu ya. Jadi ya udah, saya tidak berpikir apa-apa ya, karena kan dia sudah tenang di rumah sedang istirahat seperti itu. Nah, jadi udah gitu, udah selesai, kemudian saya masih mampir lagi beli buah dan semuanya. Dan ketika sampai di rumah gitu ya, saya tidak mendapati suami saya ada di mana gitu ya. Suaminya hilang. Jadi waktu saya ketuk-ketuk itu kok nggak ada. Terus saya coba lihat kunci di tempat biasa gitu ya. Saya nemukan kunci, tapi waktu pas sampai di rumah itu kan ada wifi. Jadi kan begitu, meskipun baterainya sudah habis, tapi masih ada sedikit, saya cas karena dibuka kuncinya, ada kunci, ngebrudulkan semua. Dia telepon berapa kali ya, saya nggak bisa terima ya. Saya itunya waktu saya lihat udah gitu, dia tanya, ada di mana? Ibadah udah selesai katanya gitu ya. Karena saya nggak ada kabar sama sekali. Gantian yang saya tanya, dirimu di mana, seperti itu. Dan ternyata dia itu merasa khawatir, takut kalau saya itu mengalami kecelakaan gitu ya, karena dia hubungin saya nggak bisa, di jam gereja sebenarnya harus sudah selesai gitu, seperti itu. Tidak ada kabar, dia telepon tidak diangkat, WA hanya checklist 1, seperti itu ya. Jadi dia bilang, saya ada di gereja. Ya saya hanya pikir saya bercanda ya, orang hari ini dia nggak ke gereja, ngapain dia ke gereja, seperti itu. Jangan bercanda, saya bilang gitu. Terus dia coba video call, dan dia itu sedang makan di belakang warung di situ yang biasa kita beli bala-bala. Dia kasih lihat di situ. Loh kok di satu sisi gini, saya ngerasa jengkel. Harusnya istirahat malah pergi jauh-jauh, nggak ke gereja, sekarang udah ada di belakang gereja gitu ya. Terus
kenapa saya? Jadi singkat cerita dia khawatir, ya gimana nggak khawatir katanya, ya nggak ada. Saya tuh takut kamu ngalamin kecelakaan. Saya bilang kalaupun ngalamin kecelakaan saya pasti akan nggak tahu gimana caranya. Tapi dari situ saya bercandain sama dia, takut ya istrinya hilang saya bilang gitu. Jadi takut kan. Nah jadi saat itu di satu sisi saya ngerasa harusnya istirahat gitu ya, keselnya tuh dia istirahat, kenapa dia pakai pergi nyari saya baik-baik saja gitu ya. Terus tapi di satu sisi saya melihat bahwa Tuhan menunjukkan dia punya kekhawatiran gitu ya ketika saya tidak hadir. Kan biasanya ya biasa aja, saya biasa kemana-mana juga sendiri ya, ada hal-hal yang bisa dikerjakan sendiri. Tapi saat itu nggak tahu kenapa dia terlihat sangat khawatir gitu ya. Di satu sisi mau marah tapi ya ada kebaikannya gitu ya, nggak marah tapi harusnya dia istirahat gitu ya. Tapi di situ saya melihat bahwa ada bagian-bagian di mana kita saling dipertajam dengan setiap pengalaman seperti itu. Jadi saya bilang enggak, istrinya enggak akan hilang. Terus jadi itu bagian di mana pengalaman-pengalaman yang Tuhan hadirkan di dalam relasi kami gitu ya, yang itu seringkali membuat kami semakin mengenal satu dengan yang lainnya. Dan saya percaya bahwa dalam setiap masa hidup kita, pengalaman hidup kita juga Tuhan memberikan hal-hal yang mungkin menyenangkan, ngeselin atau tidak ngeselin, khawatir atau tidak khawatir, untuk kita boleh semakin melihat dan mengenal bahwa Tuhan Allah yang selalu hadir di dalam kehidupan kita masing-masing ya. Ada yang lain? Ada? Ya, oke. Kalau tidak ada, kita akan angkat satu pujian. Ya, pujian yang sebenarnya pujian yang sudah lama ya, pujian ini. Tapi kata-katanya ini menjadi satu kata-kata yang buat saya sesuatu yang dalam. Kenapa? Karena pujian ini berkata bahwa ketika aku memandang wajahnya Tuhan, maka disitulah aku mendapatkan pertolongan. Ketika aku berseru kepada Tuhan, maka disitulah aku tahu bahwa Tuhan siap menggenggam tanganku dan tidak meninggalkan aku. Dan biarkan ini juga menjadi satu pujian, menjadi satu keyakinan bahwa bukan dengan kekuatan kita bisa bertahan, tetapi karena kekuatan Tuhan yang membuat kita terus bisa melangkah bersama dengan Dia. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Benar ya Tuhan. Engkaulah kuatku,
menganggap doa kita di hadapan Tuhan, mari kita boleh sama-sama menyerahkan seluruh pikiran, hati, dan kehidupan kita kepada Tuhan. Karena Tuhan berkata bahwa tinggallah di dalam aku, karena di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dan biarkan kita boleh selalu terkoneksi kepada Tuhan. Kita selalu terhubung dengan Tuhan. Karena Tuhan menjadi sumber daya kekuatan kita, sumber energi kita, sumber pengharapan kita. Dan biarkan kita boleh selalu terhubung kepada Dia, karena di dalam Dia kita boleh menikmati setiap janji dan kebaikan-Nya. Siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Benar Tuhan. Mampukanku Terima kasih untuk kekuatan-Mu. melakukan yang Kau Terima kasih untuk inginkan. kehadiran-Mu. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Biarkan kami boleh terus terhubung dengan Engkau ya Tuhan. Selalu melekat di hati-Mu, firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas-Mu. Ku teduh mendengar-Mu, selalu melekat di hati-Mu, firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas-Mu. Terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu, firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami siap untuk dibenahi oleh Tuhan. Kami siap untuk diperkaya oleh kebenaran firman-Mu. Dan biarkan firman-Mu yang akan kami dengar hari ini, pagi ini, menjadi bagian di mana kami boleh melihat bahwa kami ada karena Tuhan ada bagi kami. Terima kasih Tuhan, menyerahkan hamba Tuhan Yopi yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong, sehingga semua yang boleh diperkatakan, disampaikan menjadi bagian di mana kami boleh dikuatkan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Ya,
Saya persilahkan Pak Ya, Yopi. selamat pagi. Ya, selamat pagi. Bersyukur karena hari ini ya semua kita bisa bertemu lagi walaupun saya masih ada di udara boleh dibilang. Tetapi terima kasih karena pemikiran ini adalah bagian kecil dari kehidupan yang tentu Tuhan akan pimpin kita dan kita tetap minta belas kasih Dia. Dan saya yakin bahwa apa yang menjadi pemikiran sesuai dengan firman Tuhan itu akan memberi kekuatan kepada kita, mendorong kita bagaimana kita harus melakukan kehendak Dia. Mengapa? Karena di bagian akhir nanti ada sedikit kesaksian saya bagaimana pengalaman saya sendiri ketika memiliki hubungan dengan Tuhan dan ketika saya sendiri boleh dibilang tidak berdaya karena saya mengalami stroke boleh dibilang yang sampai saat ini masih ada di tubuh saya, tetapi saya bersyukur bagaimana Tuhan itu memberi kekuatan, kemampuan buat saya untuk tidak mundur dari kehidupan yang saya hadapi pada hari ini. Ini kalau kita mundur berarti kan 5 atau 7 tahun yang lalu lah artinya. Nah, yang kedua adalah saya tetap yakin bahwa setiap kita itu punya kecirian tersendiri di mana Tuhan akan menguatkan kita, memagari kita supaya kita tetap konsisten dan tetap setia untuk melakukan kehendak Tuhan. Itu sebabnya saya berharap bahwa walaupun kita ada di akhir bulan Juli pada hari ini dan besok kan kita ada perayaan besar di negeri kita sendiri tanggal 1. Dan kita lihat bagaimana bangsa ini adalah bangsa yang Tuhan sudah pimpin bergumul atau berada dalam situasi kondisi dan kita tetap minta belas kasih Tuhan. Nah, rekan-rekan yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada pagi ini kami datang padamu dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Teguhkan kami, kuatkan kami, hibur kami Tuhan. Dan kami yakin kebersamaan kami dengan-Mu tanpa ragu untuk terus maju untuk melakukan kehendak-Mu. Gereja adalah tempat di mana keragaman kami yang dari berbagai latar belakang dipersatukan dalam tubuh-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sertai kami pada pagi ini. Berkati kami Tuhan Yesus, Gereja Majelis Injili Menara Pengharapan. Dan kami yakin Engkau sangat mengasihi kami. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur untuk pagi ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Ratu, dan kita kagum akan karya yang besar yang sudah dikerjakan oleh Dia. Dan sekarang kita sedang berada dalam masa-masa peringatan yang besar tentang peristiwa pencurahan Roh Kudus. Semua manusia lahir di dunia yang abnormal. Nah, bagaimana manusia memenuhi kehidupan jiwaninya? Ada berbagai cara manusia mencoba untuk memenuhinya. Tetapi saya mau berkata buat saudara bahwa manusia tetap mengalami kekosongan. Ada 2 dasar pencarian manusia. Yang pertama, batin manusia menuntut harus dipenuhi, karena rasa haus itu begitu besar. Karena itu manusia mencoba mencarinya, entah bertapa di gunung, di bukit, di bawah pohon misalnya, atau ingin memenuhi dengan segala macam yang ada dalam dunia ini. Tapi saya mau berkata buat saudara, Anda tidak akan mengalami pemenuhan, karena semuanya itu tidak bisa memuaskan hidup Anda. Nah, yang kedua adalah paradoksnya, masalah pemenuhan hati. Karena itu manusia mencari berbagai macam seperti yang saya katakan tadi. Tetapi saya mau berkata sekali lagi, Anda
pasti gagal. Sekalipun Anda memiliki dunia ini, tapi dunia ini dikerucutkan misalnya untuk dimasukkan dalam hidup Anda tidak akan mengalami kepuasan. Percayalah, hanya bersama dengan Yesus. Dan kalau rohnya ada pada Anda, maka Anda puas dengan kehidupan Anda sendiri. Karena itu, masalah hati itu gak mudah, saudara. Dan selalu menuntut. Tahukah Anda bahwa ada kebutuhan dasar? Misalnya seorang pria, dia membutuhkan harga diri karena prestasi. Nah, seringkali disinilah para istri tidak mengerti, kalau dia tidak mengerti tentang kedudukan yang ada pada hatinya. Karena ini cenderung ada pada hampir pada semua pria. Ini saya ambil contoh saja. Sedangkan bagi wanita itu perlindungan atau rasa nyaman dan pujian dari orang yang dikasihinya. Nah, itu sebabnya banyak wanita gagal. Kenapa? Karena tidak bertemu dengan pria yang betul-betul mencintainya. Padahal katanya mencintai, sebenarnya dia tidak mencintai, dia hanya ingin merayu. Dan akibatnya banyak kehancuran, kegagalan dalam perjalanan tak pacaran sampai pernikahan pun begitu rapuh. Nah, perbedaan kebutuhan ini perlu menjadi perhatian. Jika Anda menginginkan karya Yesus bekerja leluasa dalam kehidupan orang yang Anda kasihi, maka ikutilah irama firman Tuhan. Sebaliknya, jika Anda tidak memenuhinya, maka yang terjadi adalah kekosongannya. Nah, begitupun dalam hubunganmu dengan Tuhan Yesus. Artinya bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Dan ketika dia mengambil alih hidupmu, serahkanlah hidupmu kepada dia, maka dia akan menuntunmu. Saya ambil contoh. Bukankah banyak rumah tangga hancur karena diisi dengan kebutuhan yang tidak diperlukan? Seharusnya hubungan dua pribadi itu saja. Nah, saya mau berkata begini, kalau hubunganmu dengan Tuhan Yesus begitu baik, hubunganmu akrab dengan dia, dan engkau menaati apa yang dikatakan dalam firman-Nya, dan saya yakin bahwa rohnya itu akan menuntunmu, memberi kegembiraan dan gairah untuk menghadapi kehidupan. Walaupun bisa saja ada persoalan. Bisa saja ada persoalan, tetapi engkau pasti menang. Nah, saya akan membahas dalam Injil Yohanes pasal 4 sebuah rasa haus yang ada pada seorang wanita, itu perempuan Samaria, sebagai model atau contoh kehidupan nyata pada waktu itu. Ia tidak menyangka bahwa hari itu ia akan berjumpa dan mengalami perubahan dalam hidupnya. Amazing gak, saudara? Hari itu dia tidak menyadari bahwa dia akan berjumpa, karena memang Tuhan Yesus menunggunya ketika dia mau mengambil air. Sebagaimana biasanya dia mengambil air di sumur yang ada di Samaria. Air sebenarnya adalah sebuah kebutuhan, dan dia merindukan sebenarnya adalah yang paling dalam hidupnya, yaitu perlindungan, rasa nyaman. Tetapi sebaliknya, dia terjebak dalam kehidupannya, karena dia berpikir kalau dia menikah dengan satu pria ke pria lain, maka dia akan mendapatkan perlindungan. Tetapi dia salah memilih, dan orang-orang itu hanya ingin menemaninya sebatas kalau mereka menginginkan pada dia. Akhirnya, dia hidup terlunta-lunta, dengan kata lain, karena dia ingin memenuhi kebutuhannya, tetapi kebutuhan itu tidak terpenuhi. 5 pria, dan pria yang ke-6 sekarang itu bukan suaminya. Betapa rumitnya kehidupan yang ia jalani. Ia tetap haus. Yang dia cari apa sih? Yang dia cari adalah sebenarnya seorang pria yang bisa menemaninya, yang bisa membawa dalam kebahagiaan dalam hidupnya. Yesus Kristus Tuhan memenuhi kebutuhan, dan ia menetapkan satu-satunya syarat, dan dia tahu sebenarnya persoalan apa yang ada pada hati wanita atau perempuan Samaria ini. Itu sebabnya kalau Anda baca dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 16, Tuhan Yesus berkata, panggillah suamimu. Nah, syarat Yesus untuk memenuhi kebahagiaan sejati, panggil suamimu. Nah, wanita ini atau perempuan ini sangat terkejut ketika Tuhan Yesus berkata, panggil suamimu. Mengapa? Karena akar masalahnya di situ. Dan ketika dia berkata, aku tidak punya suami, dan Yesus berkata, benar katamu, sebab yang sekarang hidup denganmu, itu pun bukan suamimu. Dia berkata begitu. Selama ia tidak bersedia terbuka, maka ia tetap dalam keadaan lamanya. Haus, dan terus akan mencari. Nah, pagi ini, saya mengajak Anda untuk memikirkan tentang kehidupanmu. Selama engkau tidak bersedia terbuka kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan tetap haus mengarungi kehidupanmu di semesta ini.
Dengan kata lain, ia salah dalam merumuskan makna kebahagiaan. Akhirnya atau akibatnya, dia tetap haus. Nah, perempuan ini harus memutuskannya, menerima tawaran Tuhan Yesus atau menolaknya. Paul Powers lahir dan dibesarkan oleh seorang ayah yang pemabuk. Ia selalu dipukuli dan ayahnya selalu berkata kepada dia kalau dia menangis, seorang anak laki-laki tidak boleh menangis. Akhirnya ia menjadi seorang anak yang sangat nakal. Usia 10 tahun menjadi pencuri dan pemabuk. Usia 11 tahun ia dipenjara anak-anak nakal. Hanya ada satu kemungkinan, jika ada yang bersedia mengadopsinya, maka Paul Powers boleh keluar dari tahanan. Dan apa yang terjadi? Ada sepasang suami istri yang mengadopsinya, dan akhirnya ia dijadikan anak oleh keluarga yang mengadopsinya. Paul berkata, hari itu saya berkata kepada diri saya sendiri, saya sulit menangis. Tapi dia berkata, ayah maafkan saya, bahwa saya harus menangis, karena ada kasih yang bersedia memeluk saya. Saudara tahu mengapa? Karena sebenarnya dia ingin dipeluk oleh ayahnya, tetapi ayahnya tidak pernah memeluknya. Tetapi ketika keluarga Powers, itu sebabnya dia memakai marga Powers, sebenarnya namanya Paul, yang ditambah kemudian menjadi Powers, karena sepasang suami istri ini mau memeluknya. Dan dia berkata hari itu betapa bahagianya dan senangnya. Dan apalagi ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus yang mengubah seluruh hidupnya dan masa depannya. Paul Powers menjadi orang yang luar biasa dan dipakai Tuhan juga dengan luar biasa. Nah, kalau Paul Powers sendiri, anak yang terlunta-lunta tanpa punya harapan di hari esok, diadopsi dan berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus dan hidupnya dirubah, maka saya ingin berkata buat saudara, ayo, ada satu pribadi yang mengasihi Paul Powers, dan pribadi itu adalah Tuhan Yesus Kristus yang juga mengasihimu. Kenapa kita tidak memberikan hidup kita kepada Dia yang besar itu? Selama Anda belum menyelesaikan dirimu dengan Tuhan Yesus, maka Anda tetap haus. Tidak ada bedanya dengan perempuan Samaria atau hidup Paul Powers sendiri. Dan Anda akan tetap haus, dan hanya Tuhan Yesus yang dapat memenuhi ruang yang paling dalam. Dan dengan demikian, Anda bisa menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Tema kita masih tetap sama. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Itu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan, yang diambil dari Yeremia pasal 29 ayat 11. Artinya Tuhan punya rancangan hebat. Tuhan punya rancangan yang indah buat saudara dan saya. Dan subtema kita adalah sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu. Dari mulanya telah memilih kamu. Buat saya, kata-kata ini dan janji ini luar biasa. Mengapa? Karena kata-kata ini yang membawa saya untuk bertahan sampai hari ini. Dan saya bersyukur untuk melihat progres Tuhan. Dan sampai hari ini, Dia luar biasa buat saya. Anda masih ingat kan kesaksian saya? Saya ada di tempat tidur terbaring, kaki saya kaku mati sama seperti balok kayu. Dan setiap hari saya katakan pada kaki saya, kamu kaki yang sebelah kanan ini, kamu diciptakan sama dengan kaki kiri. Dan kalau sekarang saya bisa berjalan lagi, karena ada satu pribadi yang memberi kesempatan saya untuk terbaring di tempat tidur, tetapi Dia juga menurunkan saya dari tempat tidur. Dan sekarang saya bisa berjalan, bisa naik motor, bisa naik mobil lagi kembali. Itu hanya karena kasih karunia. Nah, kalau Tuhan berbuat sesuatu yang luar biasa buat saya, Tuhan juga berbuat sesuatu bagi seorang perempuan Samaria yang dirubah hidupnya, yang terikat pada kehidupan. Saya katakan moral, tetapi itulah keadaan situasi pada waktu itu. Kalau dia diubah, dan Paul Powers juga diubah, maka Anda dan saya pun yang mengalami perubahan, pasti Anda akan mengalami kebahagiaan yang sama. Calvin berkata, if we wish our religion to be approved by God, it must rest on knowledge obtained from His Word. Jika Anda menginginkan agama Anda direstui oleh Tuhan, maka agama itu harus bersandar pada pengetahuan dan firman-Nya. Perempuan Samaria tahu kebenaran, tapi dia tidak memiliki kebenaran, karena dia masih berada di luar kebenaran. Tetapi ketika Tuhan berkata, air yang kuberikan tidak sama seperti air yang kamu sekarang lihat di sumur ini. Jika kamu minum air yang kuberikan, maka dari dalammu akan mengalir mata air
yang tidak akan pernah habis. Amazing ya saudara? Ayo, wake up, bangun, melihat janji Tuhan dan pegang janji Tuhan. Mengapa orang Samaria tidak mengenal Allah? Sebab mereka hanya menerima 5 kitab Musa, Kejadian sampai dengan Ulangan. Sedangkan Yahudi memiliki semua kitab. Tetapi Yesus menawarkan kepenuhannya, semua kebenaran, agar rohnya menuntun Anda untuk menyembahnya dalam kebenaran. Izinkan Kristus Yesus Tuhan mengambil alih hidupmu. Dan saya percaya bersama dengan Dia, engkau pasti menang atas kehidupanmu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau tahu keadaan kami, Engkau tahu keadaan saya secara pribadi. Bawa saya dalam kemenangan demi kemenangan. Dan saya percaya bersama denganmu, saya dimampukan untuk keluar dari berbagai macam hal yang saya hadapi. Termasuk sakit, kesulitan yang saya hadapi, ketegangan yang saya hadapi. Dan saya percaya bersama denganmu, saya pasti menang. Wake up, Tuhan Yesus. Terima kasih. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Masih mute, Pak. Iya, masih di mute Pak Yopi. Masih belum terdengar suaranya. Ya, Pak Yopi masih di mute. Kita masih belum dengar. Ya, terima kasih Pak Yopi buat firman Tuhan yang boleh disampaikan. Tentunya menguatkan kita ya. Ada bagian-bagian dari masa hidup kita yang kadang mungkin ada kekosongan, ada hal-hal yang perlu untuk diisi dan kita boleh menikmati semua kebaikan Tuhan ketika Dia mengisi kekosongan hidup kita. Semuanya boleh terpenuhi. Terima kasih Pak Yopi, Tuhan Yesus memberkati. Ya, kesaksiannya tadi juga ya, tidak mudah ya. Pak Yopi itu saya tahu banget orangnya sangat energik, sana kemari, dan kemudian ketika Tuhan izinkan ada kesulitan dengan kondisi kesehatan, tentu itu juga tidak mudah. Tetapi bagaimana Pak Yopi bisa terus bertahan sampai saat ini dan tidak menjadi patah dan kalah, itu tentu menjadi bagian di mana kita juga boleh dikuatkan. Ya, kita akan
Sekali lagi terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Pak Yopi. Kita akan mempersiapkan persembahan. Ya, sebelumnya kita akan berdoa dan minta tolong untuk Mei, boleh berdoa untuk persembahan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk kasih kemurahan-Mu dalam kehidupan kami hari demi hari, dan terima kasih Tuhan kalau di pagi hari ini kami telah menikmati kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu ini boleh berakar, bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kami, dan kami Kau mampukan untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Dan berkati hamba-Mu Pak Yopi Ratu yang sudah menyampaikan kebenaran firman. Kau terus memulihkan kesehatannya Tuhan. Kau memberikan sukacita buat beliau Tuhan di tengah-tengah hari-hari yang dijalani. Biarlah kiranya Kau terus menyatakan penyertaan dan berkat-berkat-Mu buat Pak Yopi dan keluarga terkasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan juga kalau sebentar kami akan menyampaikan persembahan kami, Tuhan kiranya Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang akan memberi, dan yang mungkin belum dapat memberi di hari ini, kiranya Engkau memberkati jemaat-Mu di tempat ini, dan biarlah apa yang kami persembahkan hari ini boleh berguna untuk pelebaran kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami kembalikan segala kemuliaan hanya bagi-Mu, dan hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Ya. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan angkat pujian Tuhan Allah kita bertahta. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membuka kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membuka kekuatan lawan. Yang sanggup membuka kekuatan lawan. Yang sanggup membuka kekuatan lawan. Amin. Terima kasih untuk setiap persembahan yang boleh diberikan. Kita akan mendengarkan warta. Saya persilahkan untuk yang bertugas menyampaikan warta hari ini. Ya, terima kasih kita telah mendengarkan firman Tuhan dari Yohanes pasal 4 itu. Kalau kita melihat Yohanes pasal 4 bagaimana perempuan Samaria. Ya, kenapa perempuan Samaria itu punya masalah? Karena di kampungnya itu dia sudah boleh dikatakan beristri, ya berapa istri? Berarti suami ya. Ada 5 suami kan? Bayangin aja. Mungkin karena itu dia merasa berdosa, ya. Karena itu dia datang siang-siang, biasanya pagi-pagi. Nah di sana, tapi bagusnya dia jujur kepada Tuhan Yesus. Dikatakan, siapa yang ada di suamimu? Saya tidak punya suami, ya. Ternyata itulah kejujurannya sehingga dia berjumpa dengan Tuhan. Karena selama ini dia boleh dikatakan mereka menyembah di gunung-gunung, sehingga pada saat dia bertemu dengan Tuhan Yesus, engkau akan menyembah dengan roh dan kebenaran. Akhirnya apa? Tuhan memakai dia selalu luar biasa. Dia melayani, satu kampung itu dia layani, sehingga banyak orang yang percaya. Ya, itulah. Terima kasih Pak Pendeta Yopi atas firman Tuhan yang telah disampaikan. Biarlah kita senantiasa firman yang tidak sadar itu tertanam dalam hati kita, dan juga kita coba dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, seperti kesaksian Bu Ade tadi. Sebenarnya Pak Willy itu karena mengasihi. Ya, dia lihat, wah, istri saya harusnya sudah pulang. Ya, berarti Pak Willy nggak beristirahat di sana. Dia memikirkan, ya,
Ya gitu kadang-kadang suami istri. Ya, iya kan. Ya walaupun laki-laki itu sakit, kalau istri nggak ada selalu dia mikirkan itu. Ya dia sampai datanglah sakit untuk menjemputkan. Ya, tapi wajar. Tapi kadang-kadang harusnya Bu Ade bilang dulu saya lagi ke sini sehingga Pak Willy tenang di rumah gitu kan. Ya. Saya tidak bisa salahkan Pak Willy. Ya, saya juga suka kalau istri saya nggak ada. Saya juga cemas gitu kan. Di mana gitu kan. Ya padahal baru saya pulang kantor nggak ada di rumah kan. Langsung saya telepon gitu kan. Jadi wajar lah. Walaupun Pak Willy sakit dia rela berkorban untuk Ibu Ade. Ya kan. Ya. Harus gitu kan. Ya, itu pengorbanan. Ya. Jatang diwarahi di sana gitu kan, datang itu pengorbanannya ya. Ya itulah yang harus kita ya memang dalam rumah tangga itu begitulah ya. Ya kita akan mendengarkan warta jemaat pada tanggal 30 pada tanggal ini 24 Mei ya. Persembahan kita adalah 460.000 ya. Bisa juga jemaat yang rindu untuk memberi untuk gereja bisa melalui rekening NSP ya di atas nama Gereja Metodis Injili Menara Pengharapan ya. Yang berulang tahun kayaknya sudah berakhir ya hari ini ya, ya. Sudah selesai ya. Ini Melvin dan juga Pak Hendra, Pak Mailos Mangunsong dan juga Pak Saud Sihombing ya itu, dan juga Ibu Rindu Utasoid, Ibu Mei dan juga Arya Ginting ya. Itulah ini yang terbanyak ya di ulang tahun bulan Mei di jemaat Gereja Menara Pengharapan itu kan. Ulang tahun pernikahan bulan Juni ya. Ini ulang tahun pernikahan kami ya, Saud Sihombing dan Ibu Olesia ya. Boleh dikatakan 29 tahun kami lalui, tapi kami tidak merasa gitu. Udah dua dalam perjalanan keluarga itu nggak terasa. Kami bilang kan, kok nggak terasa ya gitu kan. Dan juga statusnya sekarang sudah menjadi opung gitu kan. Itu satu. Di atas itu kami menjalani itu dengan sukacita. Ya karena apa? Masalah-masalah itu bisa ada, tapi kami hadapi dengan sukacita karena ada Yesus Kristus ya. Terima kasih ya untuk pelayanan minggu depan ya. Itu juga tanggal 7 Juni kita bisa baca di sana ya. Ya ada juga pengkhotbah Saud Sihombing dan juga Ibu Olsia. Oh ini dijodohkan ya. Kalau Pak Alek Ibu Wei gitu kan, Pak Nelson Ibu Neneng gitu kan. Harusnya nanti Ibu Ade, wah WL-nya ya Pak Willy gitu kan, sekali-sekali kan. Atau pengkhotbah Pak Willy, Ibu Ade tinggal ya bisa ditukar-tukar lah gitu kan. Ya Arya dan juga Samuel Sihombing dan juga drumnya Tio dan juga Ibu Mei sebagai LCD, Pak Pur multimedia dan juga warta Pak Nelson. Terima kasih atas pelayanannya untuk minggu depan ya. Dan juga kita terus di sini beda ya. Ya kita terus dengarkan Bapak Yopi di Radio Cepi ya setiap hari Senin pukul 7 dan juga sering di-share di grup, kita bisa dengarkan kapanpun ya. Pokok doa bangsa dan negara tetap politik keamanan Kota Bandung ya, isunya ya kalau Indonesia diserang katanya 4 hari cukup selesai katanya oleh Amerika. Kita doakan negara kita supaya jangan diserang ya, karena kita lihat ini semua ya. Gereja Metodis Injili kita juga terus berdoa, pelayanan Pak Hamba Tuhan, pelayanan Pak Nelson di Kudingan,
jemaat yang berulang tahun, pergumulan dan kesehatan jemaat yang sudah lama tidak hadir, kesehatan Pak Pendeta Yopi dan juga Ibu, kesehatan Ibu Olsia dan juga Pak Nelson dan juga Pak Alex dan juga Kak Mihael, dan juga pemulihan kesehatan pasca bersalinan Darah Sela dan juga Ibu Penia. Kayaknya udah sehat ya. Udah sehat terus kita doakan pemulihannya gitu kan. ya. Dan juga kesehatan juga Ibu Anita, ya, pemulihan kesehatan ayah dari Ernest dan juga jemaat yang sakit. Ada pokok tambahan? Ya. Kalau kita tidak ada, kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih pada saat ini kami boleh datang kepadamu Tuhan. Bila ada salah dan dosa yang kami lakukan Tuhan dalam pikiran kami, dalam perkataan kami, sikap hidup kami yang menyakiti hati Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kuduskan kami Tuhan supaya kami boleh layak untuk datang memohon pertolongan daripada Tuhan. Khusus kami berdoa untuk juga hamba-Mu Pak Yopi yang menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati dia, menolong dia, memberikan umur panjang, kesehatan yang daripada Tuhan, kekuatan yang daripada Tuhan, sukacita yang daripada Tuhan. Banyak hal yang dia lalui, tetapi kami yakin dan percaya terus dia mengalami sukacita yang daripada Tuhan. Ibu pun Tuhan berkati, biarlah Tuhan juga yang menolong, yang memberkati mereka, supaya senantiasa mereka saling bergandengan tangan, saling mengasihi, saling menolong satu dengan yang lain Tuhan. Anak-anak juga Tuhan berkati, Natali yang ada di Amerika Tuhan berkati juga dia. Tuhan tolong, bahkan juga anak-anak Tuhan berkati mereka Tuhan, sehingga sungguh-sungguh mereka boleh memuliakan Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Karena itu kami serahkan keluarga hamba-Mu ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga berdoa untuk juga saat ini pemerintahan kami. Biarlah Tuhan juga yang menolong dari presiden sampai wakil dan juga bawahannya Tuhan berkati juga Tuhan, sehingga mereka boleh memimpin dengan bijaksana. Kami rindu supaya juga mereka Tuhan takut akan Tuhan ada di dalam kehidupan mereka, sehingga sungguh-sungguh Tuhan mereka memperhatikan kehidupan rakyatnya, bukan kepentingan diri sendiri. Berkati dalam setiap keputusan-keputusan mereka, sehingga keputusan mereka bukan hanya mementingkan mayoritas, tetapi kami juga berdoa untuk juga memikirkan yang minoritas juga Tuhan, sehingga mereka boleh ada kebijakan yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa untuk bencana yang terjadi. Kami biarlah Tuhan juga yang menolong setiap bencana yang terjadi, supaya pada saat mereka mengalami penderitaan, mereka mengingat Tuhan dalam kehidupan mereka Tuhan. Bahkan juga kami doakan juga penutupan-penutupan gereja yang terjadi. Kami berdoa biarlah Tuhan juga yang menolong, yang memberkati mereka, sehingga mereka juga boleh menerima kebenaran yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa untuk situasi yang ada di Papua. Biarlah Tuhan juga yang menolong mereka. Bila saat ini mungkin mereka mengalami penindasan atau penganiayaan, kami juga berdoa biarlah Tuhan juga memberikan kekuatan kepada mereka, sehingga mereka juga boleh menyerahkan setiap kehidupan mereka kepada Tuhan. Sehingga di Papua di sana boleh Tuhan pulihkan, boleh juga mereka sungguh-sungguh mengenal Tuhan, sehingga mereka tidak senantiasa berperang, tetapi mereka boleh saling mendukung satu dengan yang lain. Tidak ada perbedaan, karena kami tahu Yesus Kristus sudah hadir di sana. Tuhanlah mempersatukan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk daerah-daerah yang lain. Biarlah Tuhan juga yang menolong, yang memberkati mereka Tuhan, supaya senantiasa kehadiran gereja di Indonesia ini membawa dampak yang positif Tuhan. Terima kasih, kami serahkan bangsa dan negara kami ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini. Biarlah Tuhan juga yang memberkati gereja ini Tuhan. Kami rindu Tuhan, supaya kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan, semakin memahami Tuhan, sehingga kami menyerahkan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan. Jemaat-Mu Tuhan yang sudah lama tidak hadir, biarlah Tuhan juga memberkati mereka, menolong mereka dalam setiap pergumulan hidup mereka Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa jemaat-Mu yang sakit, kami doakan juga Pak Pendeta Nelson yang saat ini sakit. Biarlah Tuhan juga memberkati dia, memberikan kesembuhan kepada dia, bahkan dalam pelayanannya di Kuningan. Tuhan berkati juga, sehingga boleh kehadiran dia, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh jemaat-Mu yang sakit ke dalam tangan pengasihan-Mu. Juga pada saat ini kami juga berdoa Tuhan Yesus, untuk yang berulang tahun, Tuhan juga memberkati. Yang berulang tahun, biarlah Tuhan juga memberikan panjang umur, kesehatan kepada mereka, supaya juga mereka boleh menghitung hari-hari yang mereka lalui, sehingga mereka memperoleh hati yang bijaksana Tuhan. Sehingga semakin hari Tuhan, mereka boleh memanfaatkan hari-hari yang Tuhan lalui. Terima kasih, kami serahkan semua di bulan Mei ini yang sudah berulang tahun, kami serahkan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk kesehatan untuk Ibu Olsiah dan juga Pak Alek, dan juga berdoa juga bapaknya Ernest Tuhan. Bahkan juga kami juga berdoa Tuhan untuk mereka, biar Tuhan juga yang menolong mereka di dalam kesehatan mereka. Tuhan pulihkan mereka Tuhan, sehingga sungguh-sungguh Tuhan mereka menikmati sukacita yang daripada Tuhan, karena mereka mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk juga gereja-gereja-Mu yang ada di Indonesia ini. Biarlah Tuhan melalui khotbah-khotbah pada minggu ini, mereka boleh diteguhkan, mereka boleh dikuatkan, boleh juga mengalami sukacita yang daripada Tuhan. Kami serahkan setiap gereja-gereja-Mu, bahkan penginjilan-penginjilan dimanapun yang terjadi. Biarlah Tuhan juga yang menolong, yang memberikan keberanian kepada mereka. Bahkan orang-orang yang baru pertama kali menerima Yesus Kristus, Tuhan berikan kekuatan kepada mereka, sehingga sungguh-sungguh Tuhan, hubungan mereka dengan Tuhan boleh terjalin dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah Tuhan permohonan kami, inilah pokok doa kami, inilah doa syafaat kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih Pak Saud. Baru tadi malam ya, Pak Weli bilang kalau suara saya bagus saya udah nyanyi di lapangan. Jadi kalau dia sampai di panggung ini saya tumpengan kali ya. Oke, kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan menerima berkat. Nanti Pendeta Alek boleh berdoa untuk berkat, doa berkat kita pada hari ini. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah Sang Pencipta langit dan bumi menyinari wajahmu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia di dalam Yesus Kristus nyata atas hidupmu, pelayananmu, segala aktivitas yang engkau lakukan, anugerahnya dinyatakan. Setelah biarlah tuntunan Roh Kudus menyertai engkau mulai saat ini sampai Maranatha, Kristus datang kembali yang kedua kali. Amin. Karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah yang ternilai, yang ku miliki.
kembali mengambil saat teduh di hadapan Tuhan, bersyukur untuk hari ini, bersyukur untuk setiap apa yang Tuhan kerjakan. Ini kami semua ya Tuhan, terus ambil alih hidup kami, terus pegang kami, terus dampingi kami, dan teruslah menjadi Tuhan atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, perjalanan pulang kami pun serahkan ke dalam tangan Engkau, kiranya Tuhan yang hadir bagi kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Yopi, selamat hari Minggu. Terima kasih Pak Nelson, terima kasih semua yang ada di Zoom. Terima kasih buat teman-teman yang bantu pelayanan di musik ya, untuk Jojo, untuk Haga dan juga Samuel. Shalom Bapak Ibu dimanapun berada. Jangan lupa komen, subscribe, agar video-video tersebut dapat menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua.